Raka adalah seorang jurnalis dokumenter yang terkenal dengan konten investigasi mistisnya di YouTube. Setelah sukses membongkar misteri rumah sakit terbengkalai di Jakarta, ia menerima email anonim berisi kisah mengerikan tentang kuntilanak merah. Sosok yang dipercaya meneror sebuah desa terpencil bernama Kampung Giriwesi. Email itu hanya berisi satu kalimat pendek. Jangan datang ke Kampung Giriwesi jika kau ingin tetap hidup. Alih-alih merasa takut, Raka justru semakin tertarik. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk membongkar legenda urban yang jarang terdengar. Bersama Nadia, kameramennya yang skeptis tapi setia, dan Bayu, temannya yang ahli dalam sejarah lokal, mereka memutuskan untuk pergi ke Kampung Giriwesi tanpa tahu apa yang menunggu mereka di sana. Namun, sejak perjalanan dimulai, firasat buruk terus menghantui mereka. Burung gagak berputar di langit, radio mobil mendadak berbunyi sendiri, dan sepanjang jalan menuju desa, mereka merasa diawasi. Sesampainya di Kampung Giriwesi, mereka disambut dengan tatapan dingin dari warga desa. Pak Danu, kepala desa yang sudah tua, memperingatkan mereka agar tidak membahas tentang kuntilanak merah. Pergilah sebelum semuanya terlambat, kata Pak Danu dengan suara bergetar. Namun Raka tetap bersikeras melanjutkan investigasi. Mereka mulai menggali informasi dan menemukan bahwa kuntilanak merah bukan sekadar cerita rakyat biasa. Dulu ada seorang wanita bernama Sari yang mati secara tragis di desa ini. Konon, arwahnya tidak pernah tenang dan kini menghantui siapapun yang berani menyebut namanya di malam hari. Warga desa percaya bahwa sosok itu akan muncul jika seseorang menonton rekaman video tentangnya pada tengah malam. Nadia menertawakan mitos itu, sedangkan Bayu mulai merasa tidak nyaman. Saat malam tiba, tanpa sepengetahuan Pak Danu dan warga, Raka dan timnya memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan kuntilanak merah dengan memutar rekaman lama yang ditemukan di rumah kosong di pinggir desa. Begitu rekaman diputar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di layar laptop mereka, rekaman menunjukkan seorang wanita berpakaian merah dengan rambut panjang berantakan berdiri di depan rumah tua. Mata Raka membelalak ketika melihat sesuatu yang aneh. Wanita dalam video itu perlahan menoleh ke arah kamera, seolah menyadari keberadaan mereka. Tiba-tiba layar laptop bergetar hebat. Suara tawa perempuan menggema di seluruh ruangan dan lampu di rumah mereka mati seketika. Dalam kegelapan, Nadia berbisik dengan suara gemetar. Aku merasa ada yang berdiri di belakang kita. Seketika itu juga, pintu rumah terbuka dengan keras, angin dingin berhembus, dan suara langkah kaki mulai mendekat. Setelah malam mengerikan itu, Raka, Nadia, dan Bayu tidak bisa tidur. Mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari luar rumah. Pagi harinya mereka dikejutkan dengan jejak kaki berlumuran darah yang mengarah dari pintu rumah menuju hutan belakang desa. Pak Danu segera datang dan melihat jejak itu. Wajahnya langsung pucat. Kalian sudah membuatnya marah. Kini, dia akan mengejar kalian sampai mati. Raka masih skeptis dan menganggap ini hanya permainan psikologis. Namun, Nadia mulai panik dan Bayu semakin yakin bahwa mereka harus meninggalkan desa. Mereka memutuskan untuk pergi menemui Mbah Surti, seorang dukun tua yang dikabarkan tahu tentang legenda kuntilanak merah. Di gubuknya yang penuh asap dupa, Mbah Surti menceritakan kisah kelam yang terjadi 30 tahun lalu. Sari, seorang gadis desa yang cantik, dituduh sebagai penyihir karena memiliki ilmu pengobatan yang dianggap aneh. Suatu malam, beberapa pemuda desa menyeretnya ke tengah hutan, menyiksanya hingga tewas,
lalu membakarnya dalam gaun merah yang ia kenakan hari itu. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Sari bersumpah akan membalas dendam pada desa ini. Sejak saat itu, setiap orang yang menyebut namanya atau melihat rekaman kejadian itu akan dihantui oleh arwahnya. Mbah Surti memberikan jimat pelindung kepada Raka dan yang lainnya, tapi memperingatkan mereka, jika sudah melihatnya, kalian tidak akan bisa lari. Satu-satunya cara selamat adalah menemukan tulang belulangnya dan mengakhiri kutukan ini. Malam harinya teror semakin menjadi. Nadia mendengar suara bisikan di telinganya sementara Bayu melihat bayangan merah melintas di sudut kamar. Puncaknya kamera Raka menyala sendiri, menampilkan rekaman mereka tadi malam. Namun dalam video itu ada satu sosok tambahan. Seorang wanita berbaju merah berdiri di belakang mereka, tersenyum. Saat mereka hendak melarikan diri, pintu rumah tertutup sendiri dengan keras, dan suara langkah kaki mulai bergema di dalam ruangan. Mereka mencoba meninggalkan desa, tapi setiap jalan yang mereka lalui selalu kembali ke titik awal, seolah mereka terjebak dalam lingkaran setan. Pak Danu datang dengan wajah panik mengatakan bahwa desa ini memang sudah dikunci oleh kutukan Sari. Siapapun yang sudah memanggilnya tidak bisa keluar hidup-hidup. Raka dan timnya kini sadar, ini bukan sekadar legenda. Mereka benar-benar terperangkap dalam permainan arwah yang penuh dendam. Satu-satunya cara keluar adalah dengan menemukan sisa tubuh Sari dan mengakhiri kutukan ini. Setelah mendengar cerita dari Mbah Surti dan Pak Danu, Raka, Nadia, dan Bayu memutuskan untuk mencari tempat di mana Sari dikuburkan secara paksa. Menurut legenda, tubuhnya dibakar di hutan terlarang Leweung Sungsang, sebuah tempat yang konon tidak bisa dimasuki tanpa izin. Namun, saat mereka bertanya kepada warga desa, tidak ada satupun yang berani berbicara. Beberapa orang bahkan menolak melihat wajah mereka, seolah takut jika berbicara saja bisa mendatangkan bahaya. Hanya seorang wanita tua bernama Bu Mirah yang akhirnya membisikkan petunjuk. Cari pohon beringin yang akarnya mencengkeram batu. Di sanalah dia menunggu. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke hutan, meskipun tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali dengan mudah. Begitu memasuki hutan, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, kabut tebal turun perlahan, dan suara hutan menjadi hening secara tidak wajar. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak ingin mereka melanjutkan perjalanan. Saat mereka hampir mencapai pohon beringin yang disebut Bu Mirah, Nadia tiba-tiba berteriak. Di belakang mereka, sosok wanita berbaju merah berdiri diam dengan wajah yang tak terlihat jelas, tapi matanya bersinar merah. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari, tetapi semakin mereka berlari, jalan di depan mereka terus kembali ke tempat yang sama. Mereka kini benar-benar terjebak. Setelah berkali-kali mencoba keluar dari lingkaran setan, akhirnya mereka memutuskan untuk menghadapi rasa takut dan berjalan langsung ke arah sosok itu. Namun, begitu mereka mendekat, sosok itu menghilang dan mereka tiba di pohon beringin raksasa yang akarnya melilit sebuah batu besar. Saat mereka menggali di sekitar akar, mereka menemukan tulang belulang manusia milik Sari. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara tangisan mulai terdengar dari dalam tanah. Tiba-tiba, Bayu berteriak kesakitan. Tangannya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari dalam lubang, sosok Sari perlahan muncul. Wajahnya kini terlihat penuh luka bakar. Matanya hitam kosong dan mulutnya tersenyum lebar. "Kalian sudah terlambat," bisiknya, sebelum dunia di sekitar mereka berubah menjadi kegelapan total.
Raka dan Nadia terbangun dalam kegelapan, tetapi Bayu menghilang. Mereka menemukan dirinya berdiri di depan pohon beringin, tubuhnya kaku, dengan mata yang kini berwarna merah. Pak Danu dan Mbah Surti tiba-tiba muncul membawa dupa dan air suci. Dia sudah menjadi bagian dari kutukan. Jika ingin menghentikannya, kalian harus membakar tulang belulang Sari sebelum Bayu sepenuhnya menjadi miliknya, teriak Mbah Surti. Tapi Bayu, yang kini dikendalikan oleh arwah Sari, mulai menyerang mereka dengan kekuatan tak terduga. Raka kini dihadapkan pada pilihan berat, menyelamatkan Bayu dengan cara yang tidak pasti, menghancurkan tulang Sari dan mungkin kehilangan Bayu selamanya. Di tengah kebingungan, kuntilanak merah muncul di antara mereka, tertawa keras seolah menikmati penderitaan mereka. Raka dan Nadia menatap Bayu yang kini bukan lagi dirinya sendiri. Matanya merah, wajahnya kosong, dan dia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian ingin menyelamatkannya? Hancurkan tulangku, maka aku akan pergi. Namun, Mbah Surti memperingatkan mereka. Jika mereka membakar tulang itu, roh Sari mungkin tidak akan lenyap begitu saja. Bisa jadi malah semakin mengamuk. Pak Danu dengan suara gemetar menyarankan satu hal. Ada cara lain, menyegelnya kembali menggunakan darah seseorang sebagai tumbal. Semua terdiam. Itu berarti salah satu dari mereka harus mengorbankan nyawanya. Sebelum mereka bisa mengambil keputusan, Bayu tiba-tiba menyerang mereka dengan kekuatan mengerikan. Dia bergerak dengan kecepatan tak manusiawi, melemparkan Raka ke pohon, mencekik Pak Danu, dan mendorong Nadia ke tanah. Saat itu juga kuntilanak merah muncul di atas mereka, tertawa keras. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Namun, sebelum dia bisa menyerang, Mbah Surti membacakan mantra dan menyiram air suci ke tubuh Bayu. Bayu menjerit kesakitan, membuat kuntilanak merah berteriak marah. Raka melihat ini sebagai kesempatan. Dia meraih tulang-tulang Sari dan bersiap membakarnya. Tapi tiba-tiba Nadia menghentikannya. Tunggu, bagaimana kalau ada cara lain? Kita belum mencoba berbicara dengannya. Dengan gemetar, Nadia menghadapi kuntilanak merah dan berkata, Sari, aku tahu kau hanya ingin keadilan. Kami tidak ingin melawanmu. Kami ingin membantu. Untuk pertama kalinya, tawa kuntilanak itu berhenti. Mata merahnya berubah sendu, dan tiba-tiba sosoknya mulai berubah. Dari sosok mengerikan menjadi gadis muda yang ketakutan dan penuh luka. Dia mulai menangis, mengisyaratkan sesuatu di balik pohon beringin. Raka menggali lebih dalam dan menemukan kalung kecil yang berisi potret seorang pria. Pak Danu tercekat melihatnya. Itu anak kepala desa dulu. Dialah yang membunuh Sari. Kini, semuanya jelas. Sari tidak hanya ingin dibalas, tapi juga ingin kebenaran tentang kematiannya terungkap. Dari balik bayangannya, Sari akhirnya berbicara. Ia tidak mati hanya karena dituduh penyihir. Ia dibunuh karena mengetahui rahasia kelam keluarga kepala desa, dan mereka tidak ingin dia membocorkannya. Kepala desa saat itu diam-diam melakukan ritual hitam untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar. Sari, yang mengetahui semuanya, dihabisi sebelum bisa menceritakannya ke siapapun. Tapi roh Sari tidak hanya mengincar penduduk desa. Ia juga ingin membalas dendam pada keturunan kepala desa itu, dan salah satu dari mereka masih hidup sampai sekarang. Pak Danu menegang. Tunggu, apakah itu berarti aku? Tiba-tiba, kuntilanak merah berubah lagi menjadi sosok menyeramkan. Aku butuh tumbal, dan dialah yang harus membayarnya. Teriaknya menunjuk Pak Danu. Pak Danu jatuh berlutut ketakutan.
Sari mendekatinya, siap menuntut keadilan dengan cara paling mengerikan. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Raka berdiri di antara mereka. "Sari, kau ingin keadilan, bukan? Tapi membunuh bukanlah caranya." Nadia menambahkan, "Jika kau benar-benar ingin membebaskan dirimu, biarkan kebenaran terungkap. Jangan terus menjadi monster dalam cerita ini." Sari mulai gemetar. Jiwanya tampak berperang dengan kebencian dalam dirinya. Bayu, yang perlahan kembali sadar, ikut berbicara. "Kau berhak mendapat keadilan, tapi kau juga berhak untuk beristirahat dengan tenang." Air mata hitam menetes dari mata Sari. Ia berteriak keras sebelum tubuhnya mulai terbakar dengan sendirinya, seperti menghapus dendam yang telah lama mengikatnya.